Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Mubarak MPDI yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk dapat mempresentasikan makalah saya bersama rekan kerja saya. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andida Ananda Putri. NIM saya 2111102102 dan rekan saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Nur Hikmah. NIM 2111020220. Pertama-tama saya akan membacakan bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman suku, budaya, ras, agama, dan bangsa. Berbagai keragaman ini dipersatukan dengan adanya Pancasila. Pancasila adalah hasil perenungan dan pemikiran manusia Indonesia yang mendalam yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terterbit 1985 dalam jurnal yang berjudul Indonesia in 1985, Pancasila Politik and Power, menjelaskan bahwa negara Indonesia didasari pada 5 prinsip dasar Pancasila: percaya pada satu Tuhan, paham manusia, persatuan nasional, demokrasi konsensual, dan keadilan sosial. Soekarno pada bulan Juli 1945 sebagai nilai fondasi negara yang independen dalam rezim Orde Baru. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang mencerminkan dalam sila-sila Pancasila: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang membuat suatu kesatuan antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saling hubungan menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Sila keempat didasari dalam jiwa oleh sila-sila lainnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki rasa demokrasi. Menurut Wijaja tahun 2000 menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang sesuai dengan pandang hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong bersama dan kemitraan. Bahwa hakikatnya musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Demokrasi yang baik itu harus sesuai dengan pandang hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan, sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan dalam bermusyawarah. Bermusyawarah mufakat juga bisa menciptakan hasil yang lebih maksimal dan tidak ada keterpaksaan dalam bermusyawarah. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada 5. Yang pertama, demokrasi permusyawaratan. 2. Pengertian kerakyatan atau citizenship. 3. Makna dan hakikat keadilan. 4. Macam-macam keadilan. 5. Keadilan sosial. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika demokrasi dan keadilan. Demokrasi musyawarah merupakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah bahwa
Konsep pemerintahan yang ada di dalam negara demokrasi lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan. Negara demokrasi menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua individu, sehingga tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Pada masa Orde Lama, muncul demokrasi terpimpin sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap negara. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa civil society berwujud ke dalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom, di luar pengaruh negara. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah, di mana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Konsep civil society ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Keadilan adalah memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Socrates mengatakan bahwa keadilan tercapai apabila pemerintah mempraktikkan ketentuan hukum dan melaksanakan tugasnya dan rakyat merasakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.